Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesabarannya dan terima kasih untuk bisa hadir bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah, sementara belum ada yang menjadi MC, ada beberapa hal yang kita pahami bersama. Yang pertama, ketika kita mulai kajian pada malam hari ini, nanti semuanya di-mute oleh host, lalu kita bersama-sama hudur atau hadir dalam pengajian ini dengan kesungguhan, semoga mendapatkan berkah dan petunjuk daripada Allah SWT. Lalu yang kedua, saya juga minta kesabaran daripada sahabat-sahabat, daripada saudara-saudara semuanya, untuk juga bisa memberikan keluangan bagi saudara kita Brian, sahabat saya dari Amerika ini, yang hijrah ke Indonesia dan memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Maka saya pada waktu ke waktu akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Insya Allah pekan yang akan datang kita juga akan melakukan kajian ini pukul 8 malam masih. Mungkin minggu selanjutnya kita akan mulai lebih awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ala nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu ta'alahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabat semua, keluargaku, orang tua, adik, kakak, ibu, bapak, semuanya. Kita bersama-sama berkumpul di majelis online ini, dalam kajian ini, dari minggu ke minggu, alhamdulillah, sudah beberapa kali, hampir 10 kali, bagi sebagian dan lebih bagi sebagian. Alasan utama kita berkumpul tidak lain karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan yang diberikan kepada kita semua. Dan kita berkumpul juga bukan hanya dalam menuntut ilmu, tapi kita berkumpul di sini karena pesan dan nasihat daripada Nabi Muhammad SAW. Bahwa ada dua hal yang manusia itu seringkali tertipu. Dua hal ini adalah waktu sehat. Ibn Jauzi, seorang ulama besar. Pertama, jika kita diberikan sehat, kita cenderung menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Lalu ketika kita mendapatkan waktu luang, biasanya kita dalam keadaan sakit. Dan kita tidak melaksanakan amal ibadah lagi. Dan ketiga, ketika kita mendapatkan waktu luang dan waktu sehat, bersanding satu sama lain, yang kita lakukan adalah kita bermalas-malasan, bersantai-santai, lalu kita tidak melakukan amal ibadah yang semestinya kita lakukan. Nah, dengan begitu, tertipulah manusia yang masuk dalam kategori ini semua. Nah, tapi yang terbaik di antara kita semua adalah ketika kita menyegerakan untuk beramal ibadah dengan baik, beramal soleh dengan baik, sehingga waktu-waktu kita tidak terlalaikan. Majelis, apapun bentuknya, adalah upaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, dan semua amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang baik lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmatnya iman yang diberikan kepada kita.
Sehingga kita yang ada di sini, sebagian adalah kawan-kawanku, sebagian adalah keluargaku, sebagian adalah teman daripada temanku. Yang tadinya kita tidak bertemu, kita menjadi bertemu. Yang tadi kita tidak mengenal, kita menjadi mengenal. Dan kita disatukan di sini, tidak lain karena satu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bertemu di sini, digabungkan bersama-sama, karena kita memiliki satu kesamaan juga. Kita bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita bertemu di sini juga, saya berharap Mbak ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. They might not knowing each other, but we are all here together because we believe in Allah and we believe in Prophet Muhammad SAW, his final messenger. And we believe that we want it and we are happy to be part of the greater family of Prophet Muhammad SAW. And we also wanted to have our characters to follow, to imitate, to be like the character of Prophet Muhammad SAW. And my beloved brother, I remind you about this every single week, that we may, inshallah, get closer and closer to do goodness and to get closer to Prophet Muhammad SAW by following him, imitating him, loving him, and to be part of his ummah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik pada malam hari ini saya menaruhnya menuju khusyuk di dalam sholat, atau sebagian mendapatkannya meraih sholat khusyuk. Beberapa tahun yang lampau, ketika internet belum begitu ramai, ketika sosmed belum ada, maka bukan satu-satunya, di antara daripada cara-cara orang memarketingkan, memasarkan produk-produknya adalah melalui media massa, surat kabar. Saya termasuk salah satu daripada yang gemar sekali membaca media massa hampir setiap hari. Dan biasanya di akhir pekan, bagi sebagian media massa di Indonesia, walaupun di negara-negara yang pernah saya tinggal sebelumnya, ada iklan-iklan yang menarik, iklan-iklan yang menggelitik bagi saya. Dan sebagian daripada iklan itu berbicara seperti ini. Apakah Anda ingin berjumpa dengan Tuhan? Maka ikutilah pelatihan-pelatihan berikut. Selama beberapa kali pelatihan, Anda akan bertemu dengan Tuhan. Itu satu. Atau yang semisal, meditasi untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Anda memberikan berapa dolar. Banyak sekali iklan-iklan kayak gini. Ini bukan dibuat-buat, memang ada. Kan di iklan-iklan baris itu ada hal-hal yang seperti ini. Dan orang tertarik, orang pengen tahu. Dan bahkan tidak sedikit mereka mengeluarkan uang untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Hal-hal kayak begini ini bisa dikatakan sebagai gimmick rohaniah, spiritual gimmick, di mana orang-orang tertarik dan tertipu dengan jeratan-jeratan komersialisme agama. Nah, di dalam hal seperti itu, ada satu benang merah bahwa seseorang menginginkan mendapatkan ketenangan atau khusyuk di dalam ibadah mereka. Dan ini tidak terjadi di Indonesia saja. Di Amerika bahkan lebih banyak hal-hal yang seperti ini. Namun ini terjadi, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Lalu kita sebagai umat Islam sebenarnya memiliki suatu keistimewaan, keadaan spiritual yang luar biasa. Bahkan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita, membuka akses selebar-lebarnya, membuka kesempatan bagi kita semua untuk mendekat kepadanya. Bahkan daripada sejarah manusia, kita dijadikan bagian daripada umat yang terakhir ini memiliki akses kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan kedekatan itu ada dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan membicarakan sholat khusyuk. Tentunya sebelum masuk ke dalam sholat khusyuk, kita harus mengerti sholat itu apa, khusyuk itu apa. Karena ini serapan dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata sholat, sembahyang, dan lain sebagainya sudah menjadi kebiasaan kita. Setiap hari kita berbicara ini bagi umat Islam. Begitu juga khusyuk. Khusyuk itu sudah menjadi serapan jadi bahasa Indonesia.
So my beloved brother Brian, you know that we have our obligation, our duty to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 times a day. I remember that a while ago, when internet was not on and social media was not on yet, what we had only the television and newspapers. The way that people marketize their product is through advertising in the newspapers. People believe by what they're reading in the newspapers, and then some of it says like a spiritual gimmick. If you want to meet your creator, you want to meet God, follow this way, these steps, and then you will get closer to God. Pay this amount of dollars, and then you will get closer to God. You see, I mean, like weekend newspaper. Sometimes you read things like this in the local newspaper, like in America. I saw it. It's like there's a spiritual therapy, meditation, and these things like that. Though, I mean, people do buy these kind of things. Even in Indonesia, they have it the same thing. But you know that we as a Muslim, we have our spiritual practice, and then spiritual encounter, intimacy, and then closeness with Allah Subhanahu wa Ta'ala, our one and only God, and there is no God but Him, that He gave access to us. He gave opportunity to us to follow His religion, to follow what He's already prescribed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to all of us. So this special prayer, special types of worship, ibadah, we call it, is salat. Salat is our daily prayer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we will begin our talk tonight by exploring the contemplative meanings of the salat, of the prayer that we do to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon di mute itu yang berbicara. Ketika kita memahami tentang solat ini adalah suatu ibadah yang sangat istimewa dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia, dengan sangat utama. Mengapa? Karena ibadah pertama yang langsung muncul, yang langsung keluar setelah seseorang bersyahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, memahami ketauhidan, memahami syahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW utusannya, percaya kepada Allah, immediately, langsung, yang menjadi kewajiban bagi seorang Muslim adalah beribadah kepada Allah dengan melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini menjadi utama. Lalu yang kedua, Syekh Al-Azhar, salah satu imam besar dari Al-Azhar Mesir, Al-Imam Abdul Halim Mahmud, yang terkenal pada tahun 60, 70, 80-an. Beliau memberikan isyarat, memberikan petunjuk bahwa sholat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung, diberikan kesempatan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengannya dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana tidak ada nabi-nabi yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Dan beliau mendapatkan ini. Dan inilah pesan yang dibawa turun ke muka bumi lagi, yaitu pesan untuk melakukan sholat 5 waktu. Kita tidak dalam kesempatan ini akan mempelajari lebih dalam atau berbicara lebih panjang tentang Isra Mi'raj, namun kita memahami bahwa menjadi salah satu keutamaan bahwa beliau mendapatkan pesan ibadah sholat ini dengan langsung beraudiensi, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Berkenaan dengan ibadah sholat ini, Dr. Abdul Halim Mahmud mengatakan Rasulullah dipanggil langsung menghadap kehadirat ilahi. Peristiwa ini dikenal dengan perjalanan Isra Mi'raj, maka ibadah ini menjadi ibadah yang sangat utama bagi seorang Muslim. Lalu yang ketiga,
Salat adalah hubungan langsung, komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. 5 kali sehari yang diwajibkan. Namun teramat banyak yang di luar daripada 5 kali sehari tersebut. Allahu Akbar. Ketika seorang Muslim berkomunikasi dengan Allah di luar daripada doa, adalah salat salah satunya. Dan salat ini terus-menerus kita lakukan, komunikasi kita dengan Allah SWT. Dan di dalam salat ini, kita bukan hanya berbicara langsung kepada Allah SWT, namun ada zikir-zikir, ada doa-doa, ada pujian-pujian. Salat sendiri di dalam bahasa Arab, arti letterlahnya, arti harfiahnya adalah pujian, memuji. Sholli itu memuji. Salat, pujian-pujian. Jadi, ketika kita mengagungkan nama Allah, bertasbih, katakan Allahu Akbar, takbir, semua adalah pujian-pujian kepada Allah SWT. Nah, itu ketiga. Lalu keempat, yang menjadi keutamaan daripada sholat ini adalah amal yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil akhir adalah sholat kita di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap manusia pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Baihaqi. My beloved brother Bryans, that you have to know to understand that salat, our prayer, our worship to Allah SWT, which is we do it 5 times a day as a compulsory things for Muslim, have specialty and then utmost important and urgency compared to other form of worships in Islam. Why? First, immediately after you declare your shahadah that you know that there is no God but Allah and Prophet Muhammad SAW is his messenger, after you declare that, you believe in that Allah is the only one God, is to practice salat. Of course, for some Muslim, for mu'allaf, the one who just come back to Islam, it takes time to understand the movement, the prayers, what you utter, what you say, what you ask to Allah subhanahu wa ta'ala, and then in the language in Arabic. It takes time, step by step. Maybe if you don't know how to do it, you don't know how to utter it, you may say like Subhanallah, Subhanallah until the end. Or you say Allahu Akbar until the end. There's nothing compulsory at that time. But you have to put an effort to understand that you have to recite it, even though you don't understand it. But make an effort, learn how to pray. And then second, why is this important? Because Allah subhanahu wa ta'ala invite Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to have his spiritual journey up to the sky and to meet the Lord, the creator of the universe. This moment is called Isra and Mi'raj. Tonight, we will not talk and explore in depth about this matter, but we have to understand that the salat becoming very important to us, because this is immediately Allah ordered us to do it after you say your shahadat and Prophet Muhammad SAW being invited to Allah to have this message of salat. And then the third, this is the first form of worship that will be asked by Allah SWT at the end of the time. And then the last one that you have to understand, that this is one of the specialty. This is one of the utmost important. That every Muslim have their access to communicate, to speak, to glorify, and to get close with Allah subhanahu wa ta'ala. Is a way of communicating with Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah memahami bahwa itulah keutamaan salat. Mengapa salat begitu spesial, begitu utama? Karena apa yang sudah dikatakan tadi, 4 hal yang utama tadi. Lalu selanjutnya, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita semua. Jika kita memiliki suatu hajat, memiliki suatu keperluan, Allah SWT membuka jalannya. Dan salah satu jalan itu, pertolongan itu adalah disampaikan melalui salat.
bahwa dikatakan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa permasalahan penting, kesedihan, kesusahan, beliau melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahwa salat adalah syafaat daripada Allah dalam menyelesaikan berbagai urusan. Yang dimaksud dengan syafaat di sini, syafaat adalah pertolongan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya jika mereka menginginkan hajat-hajatnya, pertolongan-pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, keperluannya, maka sampaikanlah melalui salat sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankannya, memohon pertolongan kepada Allah daripada salat. Di samping itu, Syekh Ali Al-Jifri juga mengatakan bahwa, Sayyid Ali Al-Jifri mengatakan bahwa salat merupakan waktu untuk mengadukan semua permasalahan-permasalahanmu, rasa dukamu, permasalahan apa yang kau inginkan, yang hanya Dia dan tiada Dia, kecuali Yang Maha Kuasa, yang memberikan jalan keluar bagimu. Salat adalah saat-saat untuk mengadukan hajat-hajat kalian. Kita bertanya, mengapa bisa kita melakukan itu, sedangkan kita melakukan rangkaian pujian-pujian, doa, dan lain sebagainya. Ini kita akan masuk bersama-sama untuk memahami bagaimana kita melaksanakan salat dengan benar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sering kita mendengar as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat ini yang mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu ada dalam surat Al-Ankabut 45 kalau dibaca kembali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut membuat seseorang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya salat kita, kalau ingin menjadi benar-benar mendapatkan salat kita benar-benar salat diterima oleh Allah, lihat bagaimana setelah kita salat itu. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, sesiapa yang salatnya tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada salat baginya. Hadis riwayat Ibn Abi Hatim. Ketika salat itu tidak mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ketika salatmu biasa-biasa saja. Kita lihat kembali bagaimana kita melakukan salat kita. Allahu Akbar. Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, ulama besar daripada Suriah, mengatakan bahwa salat yang dilakukan berulang-ulang, dilakukan dari satu waktu ke waktu yang lainnya, itulah yang telah membuat dirinya mencegah daripada hawa nafsunya. Tiap kali nafsu itu hendak menguasainya, salatnya akan mencegah daripada setan memperdainya. Tiap kali hendak mengalahkan dirinya, salatnya menguatkan dirinya. Maka salat di sini seirama dengan apa yang dikatakanlah Allah Subhanahu wa taala, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. My lovely brother Brian, beside the four points about salat that I already told you in the beginning, there are another things related to salat or to our prayer, the function, the speciality. One of them, salat will prevent you from things that mischief, things that misguided, things that will destroy you. And it is stated in the Quran that inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata, verily, the salah, the prayer, tanha 'anil fahsya', is the one to prevent the thing is destroying things, fahsya, things that will guide you to the misguided. Things are bad, things are negative. Wal munkar, the same thing. So salat will prevent you to do things that is unpleasant. It's not benevolent. Even the Prophet Muhammad SAW give a direction. The good quality of prayer, of salat, is the one that prevent you to do something negative. One of the great scholars from Syria, Sayyid Ramadan Al-Buti, told us that this salat that we do time to time is preventing you
from the coming of your whisper desire, your nafs, the desire that will lead you to the negligent, to the doing mischief, to do something that negative. When you do salat, this desire will go away. When they come again, you do salat again, they will go down. So this kind of quality of salat, when you do it, this prayer, you done it, you becoming stronger, even better than before. This is what we call the salat that prevent from fahsya wal munkar, something that is negative and destroy you. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memahami bahwa salat memiliki keutamaan yang melebihi daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Salat bukan hanya sekedar gerakan yang Anda lakukan, namun salat memiliki makna, memiliki muatan-muatan rohaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita memasuki sekarang apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat. Ayat Al-Quran yang utama yang berbicara tentang ini. Sahabatku pernah bertanya kepada diriku bahwa adakah ilmu akan khusyuk ini? Atau maksudnya dia berkata, adakah dalil atas khusyuk ini? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Mu'minun 1, 2, Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum, mereka, fi salatihim, yang dalam salatnya, khashi'un, mendapatkan khusyuk. Jadi mereka adalah orang-orang yang beruntung. Aflaha, falaha berarti tentang beruntung, berbahagia, sukses. Adalah orang-orang yang sukses, yang bahagia, yang beruntung. Adalah mereka yang merasakan di dalam solatnya mendapatkan khasyi'un. Khasyi'un ini khusyuk. Nah, kembali lagi. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, seorang mufassir besar dari negeri Syam yang pernah berkunjung ke Indonesia berkali-kali, seorang dari Syria. Dia mengatakan kepada kita, menafsirkan ayat ini, bahwa khusyuk dalam solat bermakna pasrah, berserah diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa takut atau kesan takut dan kedamaian. Lihat dalam tafsir Al-Wajiz. Sedangkan Abdul Halim Mahmud, Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud menafsirkannya adalah orang-orang yang khusyuk, mengerjakan salat dengan khusyuk yang sebenarnya, yaitu hingga menjadi pribadi-pribadi yang baik dan diterima salatnya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, bahwa salatnya itu menjadikan dia taat. Dan dalam Al-Quran dikatakan, salatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, salatnya itu berbekas kepada dirinya menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Dr. Abdul Halim Mahmud. Sekarang, sebagai istilah, salat ini dalam bahasa Arab, khusyuk dalam bahasa Arab, mendapat awal daripada masdar. Masdar itu asal katanya khasya, yakhsya'u, khusyu'an. Nah, berarti tunduk, merendahkan diri kita dan merasa takut. Menurut Ibn Manzur dalam Lisanul Arab dikatakan khusyuk berkata menundukkan pandangan diri kita ke tanah dan menundukkannya serta merendahkan suaranya. Sedangkan dalam penafsiran lain dari Ibn Faris berpendapat bahwa kata khusyuk menunjukkan arti ketenangan. Dalam kata lain di dalam Al-Quran, qonitin atau kunut. Artinya itu tenang. Nah, sekarang kita mulai memahami makna khusyuk yang sebenarnya seperti itu. Perkataan khusyuk memiliki kesan takut. Saya pernah berbicara dulu dengan ibu-ibu bahwa khusyuk itu dari khasya, artinya takut, kesan takut. Lalu bertanya lagi mereka, kenapa harus takut dalam sholat? Nah, kan begitu. Nah, maka kalau kita terjemahkan secara letterlek, orang bertanya seperti itu. Tapi khusyuk di sini adalah istilah daripada fikih, istilah keagamaan, istilah daripada syar'i. Nah, dikatakan seperti tadi dijelaskan, khusyuk dari khasya, yakhsya'u, khusyu'an.
dari bahasa Arabnya, yaitu kita merunduk, merendahkan diri kita, merasakan ketenangan, kita menghadapkan wajah kita ke tanah. Itulah himpunan-himpunan daripada kesan khusyuk. Namun, kita jalan lagi lebih jauh lagi, bahwa khusyuk itu, sebagian ulama mengatakan hudur al-qalb. Artinya, hudur itu dari bahasa Arab artinya hadir dalam bahasa Indonesia. Yang hadir itu apa? Yang hadir itu adalah hati kita. Kita menghadirkan hati kita di dalam bahasa Inggris with our present heart. Ketika hati kita dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga sebagian mengatakan khudu. Khudu itu artinya tunduk di dalam bahasa Arab. Nah, inilah makna-makna daripada khusyuk yang harus menghiasi alam pikir kita ketika kita menafsirkan, memahami apa yang dikatakan dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan sekedar fokus saja atau konsentrasi, namun ada muatan atau bobotnya hudur, khudu, merunduk, tunduk, tenang, hadir hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. My beloved brother Brian, that we are coming into explaining, understanding the meaning of khusyuk or khasya. Khusyuk in here, this is what we meant by the contemplative meaning of our prayer to Allah Subhanahu wa ta'ala. You might say focus, but it's not merely focus. Focus with the subtlety, focus with peacefulness, focus with the sense of surrendering your heart or presenting your heart or with the present heart in the front of Allah Subhanahu wa ta'ala, our creator. So, khasya or khusyuk in Indonesian is our contemplative heart, our present heart in the front of the God Almighty. That's the summary. But you may say as well, khusyuk, when you humble yourself in the front of Allah to know and understand Allah is watching you, and you give your utmost humbleness in the front of Him. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha la kabiratun alal khashiin. Allah berbicara lagi tentang khusyuk di dalam Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Seperti sebelumnya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita nasihat sebagai penolong kita salat ini. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. La kabiratun ilal khashiin. Begitu berat bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa begitu berat? Nah, ini menarik di sini. Ada seorang syekhah, ustazah dari Malaysia, Husna Hassan. Dia memberikan suatu penjelasan yang sangat menarik. Bagaimana sholat itu bisa menjadi mudah dan ringan ketika orang begitu asing menjalankan sholatnya? Atau saya menempatkannya, bagaimana Anda bisa merasakan sholat itu menjadi ringan ketika Anda tidak terbiasa atau membiasakan diri untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan hiruk-pikuk dunia. Ketika kita terbiasa menyibukkan dengan semua yang Allah sebenarnya sudah memberikan jaminan kepada kita, yaitu rezeki kepada kita. Namun kita terus menimba dan menumpuk dan membiasakan diri kita begitu sibuk dengan hal-hal keduniawian. Orang mengatakan harus balance antara dunia dan akhirat. Tidak bisa sama sekali itu balance. Akhirat adalah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Jangan dibalik di sini. Nah, ketika orang begitu asyik tentang dunianya, bisnisnya, usahanya, kesenangannya, enjoyment-nya, fantasinya, semuanya yang dimanjakan di dunia ini, tiba-tiba Anda sholat untuk bisa nyambung kepada Allah.
Anda merasa berat. Bahkan begitu banyak cabang-cabang pikiran yang masuk ke dalam diri kita. Saya sendiri bukan orang yang sudah hebat dan bisa melaksanakan sholat khusyuk, belum. Tapi tidak boleh memberhentikan diri kita untuk terus bersama-sama mengkaji dan bersama-sama berbagi. Dikatakan oleh Ustazah Husna, dia katakan, apabila kita membawa dunia masuk ke dalam sholat, di luar sholat pun kita tidak boleh terlampau berlebihan mengambil dunia ini menjadi tamak, menjadi rakus, menjadi berlebih-lebihan. Lalu apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba Anda harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat Anda? Sedangkan pikiran Anda dan hati Anda semuanya penuh dengan duniawi ini. This is a very simple logic. Logika yang sangat sederhana. Dan itulah yang terjadi dengan kita semua. Kenapa ketika kita sholat, pikiran kita buyar. Kita ingat semua hal. Kita lupa pada Allah. Tiba-tiba kita sudah sampai kepada salam. Kita coba Allahu Akbar. Gak sadar kita sudah sampai dalam Qul Huwallahu Ahad. Sudah melewatkan Fatihah. Tanpa memaknai Fatihah. Hilang kesempatan kita khusyuk. Tiba-tiba selesai sholat kita. Kita jalan lagi, lupakan lagi. Nah, hal yang kayak begini, Ustazah Husna mengatakan, gimana Anda bisa bertemu dengan Rabbul Jalil? Allah yang maha indah. Sedangkan akal, fikiranmu, hatimu, dirimu, kesibukanmu, semuanya hanya untuk dunia. Dan Anda tidak mau melibatkan Tuhan dalam sukses Anda, bagaimana? Nah, tiba-tiba Anda sholat. Tadi siang ketika saya sampaikan pada khutbah Jum'ah, saya sampaikan kepada orang-orang yang saya sampaikan sebelumnya dengan kita semua, tapi mengingatkan kita ketika Syekh Said Ramadan Al-Muti mengatakan, Anda termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika Anda berusaha, bekerja sekeras mungkin, memiliki pengajian, tidak melalaikan ibadah Anda. Anda bekerja, tapi Anda belum sukses. Bahkan cenderung Anda letih, capek, lelah dalam menghadapi kehidupan Anda sehari-hari. Namun Anda tidak berhenti ketika malam hari dalam letih Anda, lelah Anda, dan belum sukses. Walaupun Anda berupaya sekuat tenaga memberi makan kepada anak dan istri Anda mengandahkan tangan, kadang menangis, kadang dalam letih dan lelah tidak sanggup juga menangis, tapi memohon kepada Allah, Ya Allah, karuniakanlah kami fi dunia hasanah, akhirati hasanah. Atau langsung berbicara sama Allah, Ya Allah, aku belum menemukan sukses dalam usahaku, dalam kerjaku, dalam niagaku. Aku mohon pertolonganmu. Orang-orang yang seperti itu, dikatakan oleh Dr. Ramadan Al-Muti, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini berbeda. Karena apa? Allah akan terus membantu dia untuk ingat dan memberikan jalan-jalan rezeki yang belum dipikirkan sebelumnya. Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika orang ini menghadapi dirinya, ingin memperbaiki diri, ingin sukses, ingin lebih baik, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat atau sholatul fardu yang belum dia lakukan. Lalu setelah sholat, dia berhenti sejenak. Dia angkat tangannya lagi. Dia sampaikan kepada Allah Rabbul Jalil, Allah yang maha indah, Tuhanmu yang maha sayang kepada engkau, yang terus menyayangi engkau. Dia angkat tangan dan mohon kepada Allah, itulah orang-orang yang bertakwa. Dan bagi orang-orang yang seperti ini, sholat itu bukan suatu hal yang berat. Bahkan dikala dia berat, dikala dia letih dan capek, dia masih mudah untuk mengangkat tangannya. Dia masih mudah untuk bangun di tengah malam. Ketika banyak orang yang sedang asyik tidur, dia bangun dan berbicara kepada Allah. Mudah baginya. Orang-orang ini merasakan halawatul iman, manisnya iman. Orang-orang ini merasakan khusyuk dalam sholatnya. Keasyikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu bukan menjadi hal yang berat. Sholat itu menjadi hal yang berat ketika Anda geret-geret semua kehidupan duniawi Anda.
bisnis Anda yang takut itu rugi. Anda bawa di dalam sholat, masuk dalam sholat, Anda masih pikirkan untung rugi itu. Di mana letaknya kita beribadah kepada Allah? Ketika kita itu yang kita pikirkan. Memang banyak masalah. Seperti saya sampaikan tadi siang. Di dalam masa pandemi-pandemi seperti ini, orang cenderung bukan hanya takut karena penyakit yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi pekerjaan yang sudah terputus-putus, ekonomi yang sudah berantakan, belum lagi pertengkaran dan putus asa yang menghiasi. Ini semua masuk ketika kita masuk sholat, berantakan sholat kita. Tapi ketika kita sholat, kita berupaya untuk khusyuk. Disinilah kita bersama-sama, saudaraku yang dirahmati Allah, belajar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu akan mudah, akan ringan, akan khusyuk jika kita tidak geret-geret urusan dunia masuk ke dalam sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. My beloved brothers, when we do our prayer, Allah said in the Quran, the salat will be a burden to you. I mean, indirectly saying, will be a burden to you. Why? One of the scholar explained to us, it is not impossible. The salat will be burden for you because what you do is you busy yourself with these worldly matters, with your business, with your wealth, with your enjoyment, your things that occupy you, make you busy. And then all of a sudden, you have to pray to Allah to fulfill your duty as a Muslim. And then how you can do perfectly while you bring all of these things to your mind, into your heart. When you say Allahu Akbar, Allah is the greatest, directly, the shaitan will whisper to you, hey, you lost this much, you gained this much, you have these cars, worldly matters, your success, your political things, your ambition to be God, to be president, to be this. You forgot that when you stand up and facing Allah Subhanahu wa Ta'ala, you're facing the God, the Creator, the Almighty, that you have to present with the present heart, not with the negligent, not with ghaflah, like I told you last week, but with present heart. How you can achieve the present heart? Well, you occupy yourself with the worldly matters. This is that lakabiratun ilal alal hashiin. You accept those who are khushu, contemplative, present heart. It will be easier to do salat. Look at Surah Al-Baqarah or the cow, 45. And then Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikatakan dengan hal-hal seperti itu, kita bisa menguranginya kesibukan-kesibukan kita sebelum kita melakukan sholat. Nanti selanjutnya kita akan memasuk pembicaraan tentang itu, bagaimana kita mensikapi untuk mencapai sholat yang khusyuk ini. Di samping alasan yang dikemukakan di atas, ada beberapa hal lain yang membuat sholat terasa berat bagi sebagian orang. Yang pertama adalah memang menjadi berat ketika urusan duniawi diajak masuk ke dalam sholat. Kedua, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan apapun yang kita lakukan, sehingga kita tidak memprioritaskan Allah atau sholat kita. Yang ketiga, ketika urusan duniawi itu lebih utama daripada akhirat, atau duniawi dibuat seimbang dengan akhirat, itu hanya retorika belaka yang tidak memahami yang sebenarnya. Nggak ada kata balance sampai kapanpun juga. Kalau bertanya dengan para ulama, nggak bisa. Gimana kita bisa balance dengan sesuatu yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lampau? Kita menuju kepada akhirat kita, dan kita memerlukan amal-amal, kita memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, kita menginginkan melaksanakan sholat hanya sebatas cita-cita kita. Bagi sebagian orang, saya tidak mengatakan semua, saya tidak pengen menyinggung perasaan hati kita semua, bahwa tapi benar adanya. Sebagian mengatakan, udahlah nanti dululah sholatnya, urusin ini dulu. Itu benar kejadian seperti itu.
Saya juga dalam kejadian sehari-hari ketika kita disibukkan dengan satu meeting dengan meeting yang lain. Sholat kita mundur-mundurkan. Entah itu sifatnya Zoom meeting ataupun meeting yang benar-benar meeting secara fisik. Waktu subuh kita mundurin sampai duha. Karena kita belum bangun di pagi hari. Waktu zuhur kita ada meeting, ada makan siang dan lain sebagainya, kita masukkan sampai dekat dengan asar. Asar kita menjelang maghrib. Maghrib kita menjelang isya. Isya kita ketiduran. Itu bukan cerita yang dikhayalkan. Saya rasa banyak yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah ketika kita tidak memprioritaskan sholat kita. Sholat hanya sebagai cita-cita, angan-angan yang ingin kita lakukan, tapi nanti, jangan sekarang. Sekarang ini dulu, yang ini nanti dulu. Dengan begitu, bagaimana kita bisa sukses ketika kita mengabaikan Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabat semua, di dalam sholat kita memerlukan khusyuk. Di dalam sholat kita memerlukan hati kita hadir di hadapan Allah. Di dalam sholat kita ingin sholat kita diterima oleh Allah SWT. Inilah kita sama-sama berkumpul di sini. Wa kunu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan pelihara sholatul wusta. Berdirilah untuk Allah, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Ulama berbeda pendapat tentang sholatul wusta. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan ini dan itu. Tapi pembahasan kita pada malam hari ini adalah waqumu lillahi qanitin. Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud mengatakan kata-kata qanitin jamak daripada kunut adalah khusyuk padanannya, yaitu ketenangan dalam melakukan semua gerakan-gerakan sholat sejak berdiri dan ketenangan membacanya, ruku, rangkaian yang tertib dan tenang. Beliau juga menjelaskan bahwa bisa saja orang berjamaah, dua orang yang berjamaah, yang satu mendapatkan ketenangan, tertib, dan lain sebagainya, memahami. Yang satu begitu kacau balau di dalamnya. Bisa terjadi seperti itu, walaupun dia sama-sama dalam satu saf. Dan itu terjadi dengan kita semua. Dan bagaimana kita bisa menyibukkan diri kita untuk mendapatkan sholat-sholat kita menjadi sholat-sholat yang khusyuk. Maka kesimpulannya, khusyuk ini dimaknai dengan berdiri tegak, dengan syahdu, dengan berserah diri secara total kepada Allah SWT. Hati kita yang fokus melakukan arkan. Arkan itu rukun-rukun dalam beribadah dengan tertib, dengan teratur. Tubuh kita melaksanakannya dengan ketenangan di hadapan Allah SWT. Khusyuk itu menghadirkan hati kita untuk jauh daripada hiruk pikuk duniawi, daripada keramaian kesibukan-kesibukan kita, dari berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi. Khusyuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah SWT ketika kita beribadah kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, khusyuk bisa dikatakan juga ini bagian daripada al-ihsan. Suatu saat, insya Allah di waktu yang akan datang, kita akan mengkaji hadis Jibril. Ketika Sayyidina Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam bentuk manusia, lalu mengajarkan tentang apakah itu iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu kita kenal dengan hadis Jibril. Di situ ada kata-kata, anta abudallahu ka'annaka tarahu, fa illam takun taro, fa innahu yaro. Beribadahlah Anda seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya Anda belum menemukan atau merasakan melihatnya, sesungguhnya ia, Allah SWT melihat Anda. Itulah ihsan. Ihsan itu bisa katakan excellent, sempurna, indah, beauty, segala macam. Dan ini cabang yang kita pelajari. Di dalam agama ini tidak terpisah antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, kalau ditanya, dari mana ilmu ini bercabang lagi? Dari ihsan. Kita berbicara tentang khusyuk ini. Karena khusyuk adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang engkau rasakan. Tapi engkau tidak melihatnya. Sesuatu yang engkau hadirkan di dalam sholat Anda.
Tunaikanlah solat seolah-olah solat yang terakhir, kata Rasulullah. Tunaikanlah solat seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya tidak dapat merasakan melihat Allah, hendaklah kamu rasakan Allah yang melihat kamu. Jami'as Saghir. My beloved brother, that a khusyu, it can derive from the knowledge of al-ihsan. Some might say it's tasawwuf. Things is abstract. Things that you don't see, but you feel it. You presenting with your heart. When you pray to Allah Subhanahu wa Taala, God Almighty, you pray to Him, even though you don't see Him, but you believe, feel it in your heart that He sees you. He sees you for sure. That's the counsel from Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Nah, kita masuk beberapa, kita ambil beberapa, tidak semua. Kalau enggak, waktu enggak akan habis-habisnya. Berbicara pandangan-pandangan para ulama menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan khusyuk. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan asal sifat daripada khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Tatkala hati manusia telah merasakan khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk. Karena anggota badan selalu mengikuti hati. Hati yang jernih, hati yang bagus, hati yang murni, hati yang terus diasah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka keseluruhan tubuh manusia akan baik. Jika segumpal daging ini buruk, maka sisanya pun seluruhnya akan berdampak yang negatif. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, tadi itu kurang lebihnya, khusyuk tempatnya di dalam hati dan buahnya terlihat pada anggota badan yang tetap tertib dan tenang. Lalu Al-Imam Al-Jurjani yang memberikan banyak definisi-definisi mengatakan bahwa khusyuk adalah merendahkan diri kepada Allah dengan hati dan seluruh anggota tubuh badannya. Jadi yang dikatakan khusyuk ini antara anggota tubuhnya, semuanya gerakan-gerakan kita selaras juga dengan hati kita. Hati kita yang dibiasakan sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setahap demi setahap, saudaraku yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah, para sahabat-sahabatku, Anda mulai merasakan, membayangkan di dalam diri Anda bahwa yang dikatakan khusyuk memiliki nuansa fokus, tenang, lembut, rasa takut yang penuh dengan harap, rasa hati yang dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua mesti dibarengi dengan kehidupan yang islami, yang dekat sama Allah, yang dekat dengan amal-amal soleh, dekat dengan ibadah-ibadah atau hal-hal yang menyibukkan dirimu menjadi orang-orang yang islami, yang khusyuk, yang dekat dengan amal-amal baik, membawa Anda dekat dengan Allah. Anda boleh saja menjadi seorang pengusaha, pejabat, politisi, pejuang, pemadam kebakaran, guru, ustadz, apapun terjadi. Seorang ibu rumah tangga, seorang yang bekerja dalam karirnya. Tapi Anda tidak melupakan Allah dalam kehidupan Anda sehari-hari, dalam ibadah Anda, dalam sukses dan terpuruknya Anda selalu mengaitkan diri Anda kepada Allah dan memohon kepada Allah. Maka Anda termasuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Anda menjadi orang-orang yang bertakwa, Anda menyibukkan di samping dalam kesibukan-kesibukan Anda dengan amal-amal yang soleh. Jika sudah terbiasa dengan itu semua, ketika ada panggilan azan, lalu kita bersegera menuju kepada salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan merasakan beratnya untuk melakukan salat atau beratnya mendapatkan khusyuk. Karena kita sudah terbiasa melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya jadi teringat ada satu kitab dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Imam Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali yang dari Mesir. Memiliki kitab yang ada title-nya di sana, melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membawa Anda ketika memasuki ibadah berjumpa dengan Allah Rabbul Jalil, Anda tidak terasa terbebani
dalam kehidupan Anda, dalam beribadah Anda, untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekarang kita memasuki apa yang katakan nasihat-nasihat para ulama. Nasihat ulama begitu banyak dan beragam. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sholat Anda khusyuk, sholat yang kontemplatif, sholat yang ada rasa kesan takut kepada Allah, sholat yang tenang, sholat yang tidak ada cabang-cabang pikiran-pikiran yang bermacam-macam atau bisikan-bisikan syaitan, sholat yang murni, yang bersih, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang diberikan kepada engkau di hari akhir nanti, menjadi amal timbangan yang baik. Sebelum kita masuk